gentlemen, are you ready? Membaca kritis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan membaca kritis itu? Pada video ini, akan sedikit memaparkan apa itu yang dimaksud membaca kritis. Secara garis besarnya, definisi membaca kritis adalah sejenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tegang hati, mendalam, evaluatif, serta analitis, dan bukan hanya mencari sebuah kesalahan. Membaca kritis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kritis berasal dari bahasa Yunani, yakni kritikos, yang berarti kearifan dan bisa pula diartikan sebagai penilaian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kritis adalah sifat tidak percaya, tajam dan menganalisis, dan selalu berusaha mencari celah kesalahan ataupun kekeliruan. Membaca kritis juga merupakan tingkatan dalam keterampilan membaca yang bertujuan memahami makna teks secara mendalam dengan mengaplikasikan proses berpikir kritis. Selanjutnya, adapun dasar-dasar membaca kritis berdasarkan keterampilan. Yang pertama, keterampilan menginterferensi. Merupakan keterampilan dalam menggunakan logika untuk membuat sebuah kesimpulan apa yang telah kita baca atau observasi. Kedua, keterampilan mengevaluasi merupakan suatu kegiatan mengumpulkan informasi atau point of view dari bacaan yang telah dibaca. Yang ketiga, keterampilan menganalisis merupakan sebuah keterampilan menyelesaikan masalah menggunakan informasi yang telah ada. Yang keempat, keterampilan mengeksplanasi merupakan sebuah keterampilan dalam menyatakan atau memberikan informasi ataupun data yang berbasis bukti, konsep maupun metode. Yang kelima, keterampilan menginferensi merupakan kemampuan sementara atau dugaan sementara dengan mengandalkan logika. Yang terakhir, keterampilan mengeregulasi merupakan kemampuan dalam memunculkan dan memonitor diri baik dalam pikiran maupun perasaan guna mencapai sebuah tujuan. Apa sih tujuan membaca kritis itu? Tujuan dari membaca kritis adalah yang pertama, memahami tujuan penulis atau pengarang. Yang kedua, memanfaatkan kemampuan membaca pemahaman dengan belajar berpikir kritis. Yang ketiga, memahami organisasi tulisan dan bacaan. Yang keempat, memberikan penilaian terhadap penyajian penulis atau pengarang. Dan yang kelima, menerapkan prinsip-prinsip kritis terhadap bacaan. Selanjutnya adalah penerapan dasar-dasar membaca kritis. 1. Penerapan sebelum membaca kritis. 2. Penerapan saat membaca kritis. Yang ketiga, penerapan setelah membaca kritis. Berikutnya adalah cara membaca kritis dengan baik dan benar. Yang pertama, memahami teks. Guna sampai pada tahapan membaca kritis, pembaca harus memahami, mengerti maksud dari teks terlebih dahulu. Kedua, melacak logika teks. Logika teks adalah kemasuk akalan teks. Pada tahap ini, pembaca harus mencari argumen utama pada teks dan melihat apakah argumen tersebut konsisten, tidak tumpang tindih, lengkap, atau tidak ada bagian yang hilang. Selanjutnya, mencari bukti-bukti pendukung. Pada tahapan ini, pembaca harus mencari bukti-bukti kuantitatif dan kualitatif apa saja yang dimiliki oleh teks yang mendukung argumen yang akan dikemukakan. Dan yang terakhir, mencari asumsi-asumsi di balik teks. Pada tahapan ini, pembaca harus melacak apakah ada asumsi-asumsi tersembunyi yang terdapat dalam teks. Selain itu, ada pun prosedur pembelajaran membaca kritis. Yang pertama, aktivitas sebelum membaca merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk membentuk skemata pembaca terhadap topik yang akan dibaca. Yang kedua, aktivitas saat membaca. Aktivitas ini berkaitan dengan pengolahan peserta didik. Yang ketiga, aktivitas setelah membaca
merupakan kegiatan pemantapan hasil dari membaca. Selanjutnya adalah metode dalam membaca kritis. Yang pertama, survei atau menyurvei buku atau artikel ataupun bacaan lainnya. Yang kedua, question atau mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, read atau membaca secara menyeluruh. Keempat, reteach or recall atau menjawab pertanyaan. Dan yang kelima, review atau mengulang atau menelusuri isi. Nah, apa sih manfaat dari membaca kritis? Yang pertama, menjadikan kita paham dan menganalisis isi bacaan guna memperoleh kepercayaan terhadap diri sendiri sehingga lebih mantap dalam menyampaikan kritikan. Yang kedua, mengetahui latar belakang dari sebuah teks. Yang ketiga, memahami suatu bacaan dengan kecerdasan yang cepat dan tanggap dengan tekun dan fokus terhadap bacaan. Yang terakhir, memberikan pengetahuan bagaimana cara mengimplementasikan teori. Selanjutnya, adapun ragam dalam membaca kritis. Yang pertama, membaca cepat atau sekilas untuk membaca topik. Yang kedua, membaca cepat untuk informasi khusus. Yang ketiga, membaca teliti untuk informasi rinci. Yang keempat, membaca kritis tulisan atau artikel. Yang kelima, menggali tesis atau pernyataan masalah. Yang keenam, memahami konsep-konsep penting atau pandangan ahli, hasil dari penelitian dan teori. Dan yang terakhir, menentukan bagian yang akan dikutip. Jenis catatan dalam membaca kritis. Ada 3 jenis catatan dalam membaca kritis, yaitu: pertama, catatan berupa koleksi fakta, detail penting, dan informasi. Kedua, catatan berupa kalimat, paragraf, dan kata kunci. Yang ketiga, catatan berupa ringkasan. Dalam membaca kritis, tentu kita sering mendapati sebuah hambatan-hambatan. Salah satunya, sulit berkonsentrasi, rendahnya motivasi, dan yang terakhir, khawatir tidak mampu memahami isi bacaan. Dan yang terakhir, penerapan membaca kritis pada kehidupan sehari-hari. Pada kehidupan sehari-hari, tentu kita pernah menerapkan membaca kritis. Yang pertama, dalam membaca surat kabar atau koran, buku, dan lain sebagainya. Yang kedua, membaca tulisan karya ilmiah. Yang ketiga, membaca kritis bahan-bahan yang tersaji dalam internet yang biasa kita temukan pada Google ataupun Google Scholar. Dan yang terakhir, membaca buku pelajaran. Nah, itulah penerapan membaca kritis pada kehidupan sehari-hari.